Baru lulus SMK otomotif, tapi masih bingung bikin CV? Magang udah, bongkar mesin juga udah, tapi giliran nulis CV malah buntu. Padahal kamu sudah punya pengalaman kerja. Kalau nggak ditulis dengan tepat, CV kamu bisa aja nggak dilirik sama HRD. Tenang, ada toolkit CV SMK otomotif dari Komunikarir. Toolkit ini dirancang buat bantu kamu bikin CV yang rapi, profesional, dan langsung siap kirim. Di dalamnya ada 12 contoh profil singkat, mulai yang fokus pada pendidikan, magang, keterampilan, tujuan karir, sampai wirausaha kecil. Tinggal pilih yang sesuai. Profil singkat ini penting banget. Gunanya buat nunjukin siapa kamu, keahlian utamamu, dan tujuanmu dalam satu paragraf pendek. Ini bagian pertama yang dibaca HRD, jadi harus langsung mengesankan. Misalnya kamu fresh graduate, kamu bisa pakai profil yang fokus pada pendidikan. Jadi kamu tinggal pilih satu profil singkat untuk CV-mu, kemudian bisa disesuaikan sedikit biar makin personal dan relevan. Contohnya ini yang sudah dipindahkan ke CV, lulusan SMK otomotif dengan pemahaman dasar yang kuat tentang sistem kelistrikan, kendaraan, perawatan mesin, dan penggunaan alat bengkel. Aktif dalam praktik langsung di sekolah dan rajin mengikuti pelatihan teknis. Kemudian berikutnya ada tujuan karirnya. Tertarik mengembangkan karir di bidang servis kendaraan ringan. Toolkit ini dilengkapi 50 keywords keterampilan teknis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang bisa langsung kamu pakai di CV. Mulai dari perawatan dan perbaikan kendaraan, vehicle maintenance and repair, diagnostik dan pengujian sistem, sistem diagnostics and testing, teknik pengelasan dan perakitan, welding and assembly techniques, teknologi dan sistem otomotif modern, modern automotive technology and systems, sampai ke manajemen bengkel dan keselamatan kerja, workshop management and occupational safety. Semua sudah disusun rapi, kamu tinggal pilih dan masukin ke CV kamu. Simple, cepat, dan langsung kelihatan profesional. Selain keterampilan teknis, toolkit ini juga memuat 50 soft skills atau keterampilan lunak juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Soft skills ini sudah dikelompokkan seperti ini. Kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Thinking and problem solving skills. Etos kerja dan tanggung jawab pribadi. Work ethic and personal responsibility. Kerja tim dan hubungan antar pribadi. Teamwork and interpersonal skills. Pelayanan, keamanan, dan keselamatan. Service, safety, and security awareness. Digital dan kesiapan teknologi. Digital and tech readiness. Kemudian terakhir, orientasi tujuan dan pengembangan diri. Goal orientation and self-development. Sekarang, kita masukkan bagian keterampilan ke dalam CV. Bagian ini penting untuk menunjukkan apa yang kamu bisa, baik dari sisi teknis maupun soft skills. Kami sarankan keterampilan teknis yang dicantumkan jumlahnya lebih banyak daripada keterampilan lunak. Misalnya, 4 keterampilan teknis dan 2 keterampilan lunak. Mengapa begitu? Karena di dunia kerja, kemampuan teknis jadi penilaian utama. Di CV ini dicantumkan 4 keterampilan teknis, yaitu perawatan berkala sepeda motor, penggantian oli mesin dan busi, pemeriksaan sistem rem, penerapan SOP bengkel. Kemudian ada 2 soft skills, yaitu kerja sama tim, disiplin, dan tanggung jawab. Kombinasi ini menunjukkan kamu punya keterampilan teknis yang siap pakai
ditambah sikap kerja yang bisa diandalkan di lapangan. Bagian keterampilan ini juga bisa kamu sesuaikan dengan kata kunci dari iklan lowongan kerja. Semakin mirip dengan yang dicari perusahaan, semakin besar peluang CV kamu dilirik. Sekarang kita masuk ke bagian pendidikan. Di sini kamu cantumkan nama sekolah, jurusan, lokasi, dan tahun lulus. Kalau mau, kamu juga bisa tambahkan nilai rata-rata akademik, terutama kalau nilainya bagus. Contohnya pada CV ini, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, SMK Negeri 5, Jakarta tahun 2021 hingga 2024. Nilai rata-rata akademik 85,7. Untuk memperkuat bagian pendidikan, bisa ditambahkan dengan mata pelajaran yang relevan. Contohnya seperti ini. Di sini ada tulisan mata pelajaran yang relevan, kemudian ada 6 mata pelajaran. Cara ini membantu HRD tahu bahwa kamu sudah belajar hal-hal dasar yang dibutuhkan di dunia kerja. Toolkit CV SMK Otomotif dari Komunikarir ini juga memuat kalimat pengalaman kerja yang disusun berdasarkan keterampilan teknis. Jadi, kamu nggak perlu bingung lagi menulis apa di bagian ini. Kalimat-kalimat ini nggak cuma menyebutkan tugas, tapi juga sudah dilengkapi dengan metrik, yaitu angka atau jumlah atau hasil kerja yang konkret. Contohnya, berapa banyak motor yang diservis, berapa laporan yang disusun, atau berapa pelanggan yang dilayani. Menambahkan metrik seperti ini sangat penting karena bisa bikin CV kamu lebih meyakinkan dan beda dari yang lain. Hal ini jarang dilakukan oleh para pelamar kerja, terutama fresh graduate. Padahal justru disitulah letak kekuatannya, menunjukkan dampak nyata dari pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Semua kalimat di dalam toolkit ini sudah disesuaikan dengan pekerjaan lulusan SMK. Di sini ada 50 contoh kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berikut ini contohnya. Contoh pertama dalam bahasa Indonesia, melakukan analisis kerusakan kendaraan selama magang dan berhasil mengidentifikasi 95% kerusakan secara mandiri dalam waktu 30 menit per unit. Contoh lainnya misalnya ini, menyelesaikan perbaikan sistem rem pada 10 motor dengan 0 keluhan pelanggan dalam seminggu setelah servis. Setelah 50 contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, di bawahnya ada kalimat bahasa Inggris. Ini yang pertama, perform vehicle damage analysis during internship and successfully identified 95% of issues independently within 30 minutes per unit. Contoh lainnya, conducted brake system repairs on 10 motorcycles with 0 complaints 1 week after service. Kalimat-kalimat seperti ini bisa kamu pilih dan sesuaikan, lalu dimasukkan ke bagian pengalaman kerja di CV kamu. Contohnya, di CV ini pengalaman kerja dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan keterampilan utama. Pertama, perawatan dan servis sepeda motor, kemudian kedua, pemeriksaan dan perbaikan sistem rem, dan ketiga, kerjasama tim dan komunikasi. Di bawah setiap keterampilan utama, kamu bisa tambahkan uraian pekerjaan yang lebih detail. Kalimat-kalimatnya sudah disiapkan di dalam toolkit, jadi kamu tinggal pilih dan modifikasi sedikit sesuai pengalamanmu. Misalnya, di bawah keterampilan perawatan dan servis sepeda motor, kamu bisa ambil kalimat seperti ini. Melakukan perawatan berkala seperti penggantian oli, pengecekan rantai, dan pembersihan filter udara untuk lebih dari 30 motor pelanggan. Kalimat ini tinggal kamu sesuaikan berapa banyak motor, kapan, dan di mana kamu melakukannya. Begitu juga untuk bagian-bagian lain seperti pemeriksaan dan perbaikan sistem rem, juga untuk bagian kerjasama tim dan komunikasi. Toolkit Komunikarir sudah menyediakan kalimat-kalimat contoh lengkap dengan metrik dan hasil kerja. Jadi, kamu nggak mulai dari nol. Dan bagian pengalaman kerja di CV kamu tetap terlihat kuat dan
profesional. Setelah itu, jangan lupa juga untuk menambahkan bagian riwayat kerja. Isinya berupa nama tempat kamu magang atau bekerja lepas, posisi, nama kota, dan tahun bekerja. Penulisan tahun disusun secara kronologis terbalik. Contohnya ini ada 2 pengalaman kerja. Pengalaman yang paling akhir yaitu teknisi magang di bengkel resmi Yamaha Mitra Motor Jakarta tahun 2024. Kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya, teknisi servis motor lepas, servis motor rumahan Jakarta tahun 2023. Ini penting untuk menunjukkan di mana kamu benar-benar pernah praktik. Jadi, dengan kombinasi antara uraian kerja fungsional dengan daftar riwayat kerja, CV kamu akan kelihatan lebih lengkap, realistis, dan siap dilirik HRD. Jika masih ada sisa halaman di CV, bisa diisi dengan bagian hobi atau minat. Bagian ini memang opsional, tapi bisa membantu menunjukkan ketertarikan kamu yang relevan dengan dunia kerja. Misalnya, kamu suka modifikasi motor atau sering mengikuti konten otomotif di media sosial, ini bisa memperkuat kesan kamu memang punya passion di bidang ini. Contoh penulisan di CV seperti ini, hobi atau minat ada 2, modifikasi ringan dan perawatan sepeda motor, kemudian di bawahnya mengikuti konten otomotif dan teknologi kendaraan di media sosial. Kalimat-kalimat ini sederhana, tapi bisa memberi sinyal positif ke HRD bahwa kamu cocok dengan bidang yang dilamar. Nah, CV ini sekarang sudah selesai. Dengan toolkit CV Komunikarir, kamu bisa bikin CV lebih rapi, lebih meyakinkan, dan langsung siap kirim. Cek deskripsi di bawah ini untuk mendapatkan toolkit CV Komunikarir khusus untuk lulusan SMK jurusan otomotif. Jangan lupa like dan subscribe Komunikarir untuk tips sukses melamar kerja lainnya.